guys, perkenalkan nama saya Grace Mamenua, NIM 180610102 dari kelas 6 B2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya ingin menjelaskan tentang intervensi strategis, khususnya materi perubahan strategis terintegrasi. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, dan di dalamnya juga akan dijelaskan tentang perubahan strategis terintegrasi beserta contoh penerapannya. Jadi, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Perubahan strategi terintegrasi atau Integrated Strategic Change adalah suatu proses yang terorganisir yang secara sengaja dilakukan untuk menyelaraskan tuntutan lingkungan dengan strategi perusahaan, dan hasilnya akan menciptakan peningkatan pada kinerja dan efektivitas organisasi. Intervensi ini biasa dilakukan ketika para anggota organisasi merasa bahwa organisasi telah memiliki strategi yang bagus untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Namun pada kenyataannya, strategi tersebut tidak dikerjakan atau diterapkan. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses yang sangat melibatkan partisipasi dari setiap pihak. Terdapat 3 kunci dalam pelaksanaan intervensi ini. Yang pertama adalah integrasi menyeluruh antara strategi dengan desain organisasi yang mendukungnya. Yang kedua adalah integrasi menyeluruh antara proses perencanaan strategi, perencanaan implementasi, dan eksekusi atas perencanaan tersebut, termasuk juga bagaimana membangun komitmen dan dukungan terhadapnya. Yang ketiga adalah integrasi seluruh anggota organisasi dalam proses analisis, perencanaan, implementasi, dan mempertahankan strategi organisasi. Penerapan perubahan strategis terintegrasi atau Integrated Strategic Change. Proses penerapan intervensi perubahan strategis integrasi dilakukan dalam 4 fase, yaitu yang pertama adalah melakukan analisis strategi, melaksanakan pilihan strategis, mendesain rencana perubahan strategis, dan menerapkan rencana. Untuk yang pertama yaitu melakukan analisis strategis. Proses analisis terhadap strategis organisasi dimulai dengan diagnosis terhadap kesiapan organisasi untuk berubah serta strategi organisasi dan desain organisasi saat ini. Indikator terpenting dari kesiapan organisasi adalah kemauan dan kemampuan manajemen senior untuk melakukan pelaksanaan perubahan strategis. Menurut Greiner dan Skene dalam buku Coming and Worley tahun 2005 menjelaskan bahwa terdapat 2 dimensi utama dalam analisis tersebut, yaitu kemauan dan komitmen para pemimpin untuk berubah, serta kemauan dan kemampuan anggota senior untuk mengikuti inisiatif dari pemimpin. Tahapan kedua dari proses analisis strategi organisasi adalah mendiagnosis strategi dan desain organisasi saat ini. Proses untuk memahami strategi dan desain organisasi dapat dimulai dari menganalisa kinerja keuangan dan efektivitas organisasi saat ini. Melalui proses tersebut, maka akan dapat diketahui kelangsungan dari orientasi strategi perusahaan saat ini. Selanjutnya, orientasi strategi perusahaan saat ini dapat digambarkan sebagai untuk menjelaskan kinerja dan hasil dari sumber daya manusia organisasi, sedangkan desain organisasi dapat digambarkan sebagai struktur, desain pekerjaan, sistem informasi, dan sistem SDM yang ada. Proses analisis strategis dilakukan dengan keterlibatan para anggota organisasi. Proses pengambilan data dilakukan melalui
wawancara maupun FGD dengan pihak-pihak terkait dalam organisasi. Partisipasi dari berbagai pihak dalam proses analisis strategi organisasi ditujukan agar tercipta komitmen bersama sehingga anggota organisasi lebih memahami mengapa perlu dilakukan analisis terhadap strategi organisasi dan pada akhirnya akan mendukung proses tersebut. Fase yang kedua adalah melaksanakan pilihan strategis. Setelah orientasi strategis perusahaan telah dipahami, maka langkah selanjutnya adalah mendesain orientasi strategis perusahaan. Sebagai contoh, ketika dari proses analisis strategis ditemukan ketidakcocokan antara lingkungan organisasi, orientasi strategis, dan kinerja organisasi, maka ketidakcocokan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam mendesain strategi dan desain organisasi masa depan. Melalui analisis tersebut, manajemen puncak dapat merumuskan visi baru dan selanjutnya mendefinisikan beberapa strategi alternatif untuk mencapai visi tersebut. Termasuk diantaranya adalah menganalisa desain organisasi yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan masing-masing dari alternatif strategi tersebut. Proses pemilihan orientasi strategis perusahaan dilakukan oleh manajemen puncak dan tidak dapat didelegasikan kepada tingkatan manajemen di bawahnya. Karena sifat posisi manajemen puncak yang mampu memandang strategi dari perspektif manajemen secara keseluruhan dan umum. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan orientasi strategis perusahaan adalah strategi baru perusahaan untuk mengatasi tuntutan lingkungan serta desain organisasi baru yang memastikan pelaksanaan strategi baru tersebut. Fase yang ketiga adalah mendesain rencana perubahan strategis. Rencana perubahan strategis merupakan kegiatan menyeluruh yang dilakukan untuk mengarahkan organisasi dari strategi dan desain organisasi saat ini menuju ke strategi dan desain organisasi yang diharapkan. Rencana perubahan strategis biasanya meliputi tipe, besar dan ruang lingkup, serta jadwal dari kegiatan perubahan, serta biaya yang timbul dalam masing aktivitas tersebut. Rencana perubahan strategis juga meliputi bagaimana perubahan akan diimplementasikan. Isu-isu politis yang mungkin timbul, sifat dari budaya organisasi, serta kemampuan organisasi saat ini dalam menerapkan perubahan. Fase yang keempat adalah menerapkan rencana perubahan strategis. Proses penerapan rencana perubahan strategis melibatkan peran aktif dari manajemen senior untuk mengatasi hambatan maupun isu-isu yang muncul ketika proses penerapan. Para manajemen senior dapat memulai tindakan dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, menentukan target yang menantang dan dapat dicapai, serta aktif dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap pencapaian anggota organisasi. Pada akhirnya, peran pemimpin dalam penerapan rencana perubahan strategis adalah memastikan bahwa setiap anggota organisasi bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi, menginternalisasi perubahan, serta siap untuk memberikan solusi apabila terjadi permasalahan. Perubahan strategi sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang ingin memperkuat dan memperbaiki budaya organisasi. Beberapa perusahaan telah melakukan evaluasi budaya organisasi dengan menggunakan salah satu alat ukur budaya organisasi, yaitu Organizational Culture Assessment Instrument, di mana budaya dari pretest menunjukkan budaya saat ini berada pada budaya kelompok dan budaya yang diharapkan berada pada budaya pasar.
beberapa perusahaan ingin meningkatkan budaya pasar agar sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Maka dari itu dilakukan intervensi perubahan strategi untuk meningkatkan budaya organisasi ke arah pasar. Dengan menjalankan intervensi perubahan strategi selama beberapa bulan, dilakukan kembali pengukuran organisasi dengan menggunakan alat ukur yang sama, maka hasil post-test menunjukkan ada pergerakan budaya menuju ke budaya pasar. Nah, itu dia sekian video pembahasan kali ini, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.